Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, perkenalkan saya Bagus Wijaya dan rekan Saya Indra Setiawan. Ya, jadi kami berdua pada podcast kali ini akan membahas atau sedikit membahas tentang materi komunikasi bisnis, yaitu tentang menerapkan proses penulisan 3 langkah. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam tentang langkah-langkah apa saja dalam menerapkan proses penulisan 3 langkah. Jadi dalam kita menyampaikan pesan suatu perusahaan itu, kita tidak semena-mena tentunya asal-asal mengirimkan pesan. Jadi itu di dalam itu pasti ada langkah-langkah yang harus yang sudah ditetapkan agar tujuan yang kita sampaikan ini atau tujuan perusahaan yang disampaikan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Jadi dalam proses penulisan 3 langkah ini kan ada beberapa indikator-indikator itu, di mana yang pertama merencanakan pesan bisnis. Nah, kalau menurut Indra merencanakan pesan bisnis ini seperti apa? Jadi berhubung dengan langkah pertama tentang merencanakan pesan bisnis, jadi segala sesuatu pasti memerlukan perencanaan. Jadi ketika kita ingin menerapkan proses menulis 3 langkah, bahwa indikator pertama yaitu merencanakan pesan bisnis. Jadi merencanakan ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis situasi. Ketika kita ingin merencanakan sesuatu, kita harus lihat dulu situasinya bagaimana atau apa yang akan kita tulis nanti. Kedua, kita bisa mengumpulkan informasi apa yang akan kita tulis selanjutnya. Ketika kita dapat mengumpulkan informasi dengan banyak dan baik, maka kedepannya kita akan bisa menulis pesan bisnis itu secara efektif. Dan yang ketiga yaitu memilih media mana yang tepat untuk kita merencanakan pesan bisnis tersebut. Berarti Indra, dalam merencanakan pesan bisnis ini ada 3 tahapan gitu. Yang pertama itu kita harus menganalisis situasi, kemudian kita harus mengumpulkan informasi-informasi, dan yang ketiga itu kita harus memilih media yang akan kita gunakan. Benar sekali, Bung. Wow. Dan mungkin kan setelah kita merencanakan pesan bisnis ini, kita akan melakukan langkah-langkah apa lagi? Jadi ketika kita selesai merencanakan pesan bisnis, maka langkah selanjutnya yaitu kita mulai menulis pesan bisnis, yang dimana dalam penulisan tersebut kita ada beberapa langkah atau indikator lagi ya. Tentunya yang pertama yaitu kita harus menulis pesan bisnis dengan kata-kata yang efektif, lalu menyusun paragraf yang koheran atau berkesinambungan antara pembuka, isi, dan penutup. Nah, tadi yang Indra jelaskan tadi mengenai menulis pesan bisnis, kan ada beberapa tahapan-tahapan juga dalam menulis pesan bisnis ini. Dan saya ingin bertanya mengenai ada salah satu poin, yaitu tentang merencanakan paragraf yang koheran. Jadi yang saya tanyakan ini, paragraf yang koheran ini seperti apa? Paragraf yang koheran ini seperti ketika kita membuat paragraf, maka harus bersambung antara pembuka, isi, dan penutup, tidak lari dari materi apa yang kita jelaskan. Misalnya saya beri contoh satu, yaitu misalnya saya memilih pelajaran sejarah, dan pelajaran sejarah itu dapat menambah wawasan tentang pengetahuan sejarah saya di masa lalu. Nah, ketika kita menulis paragraf yang koheran, maka isi, pembukaan, penutup tidak keluar dari materi apa yang kita jelaskan. Nah, seperti itu, teman. Nah, berarti dalam menyusun paragraf yang koheran ini, kita harus berkesinambungan antara bagian pertama, isi, dengan penutupnya. Jadi berarti kita tidak boleh melenceng dari judul yang ingin kita sampaikan. Jadi setelah kita membahas 2 pokok poin tadi tentang merencanakan lalu menulis pesan bisnis, jadi kan masih ada 2 langkah selanjutnya, yaitu tentang menyelesaikan pesan bisnis. Jadi menurut Bagus sendiri, menyelesaikan pesan bisnis itu seperti apa sih? Kan kita sudah merencanakan lalu menulis, jadi menyelesaikan itu sebenarnya seperti apa menurut? Baik, nah, seperti yang Indra jelaskan tadi, kan sudah Indra jelaskan 2 pokok pembahasan, Pak. Yang pertama, kita harus merencanakan pesan bisnis dulu,
kemudian kita harus menulis pesan bisnis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang menyelesaikan pesan bisnis. Nah, dalam menyelesaikan pesan bisnis itu sendiri, itu ada beberapa pokok atau beberapa pembahasan-pembahasan juga yang ada. Yang pertama itu kita harus merevisi, di mana merevisi ini kita harus memeriksa apakah surat yang sudah kita buat atau surat yang telah kita ketik ini sudah betul, sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan mungkin oleh direktur atau manajer. Jadi mungkin karena pasti ada kesalahan-kesalahan sedikit dan kita harus mengurangi kesalahan-kesalahan itu, jadi kita harus merevisi, melihat apakah yang telah kita isi yang ingin disampaikan itu sudah sesuai. Kemudian yang kedua itu kita harus memproduksi. Nah, pasti kan setelah surat selesai misalnya diketik, sudah sesuai dengan tujuan atau apa yang ingin disampaikan perusahaan itu kepada perusahaan lain, pasti kemudian kita harus memproduksi. Jadi produksi setelah kita memproduksinya, atau bisa dibilang kayak kita print, surat kan pasti di print. Nah, kemudian itu kita harus mengoreksinya lagi. Mungkin ada kesalahan tanda baca atau kita yang lupa memberikan tanda baca supaya bisa dimengerti. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita harus yang terakhir mendistribusikan. Kan setelah kita revisi, kemudian kita kemudian kita memproduksinya, dan setelah itu kita mengoreksinya kembali, setelah itu semua sudah betul-betul benar, nah kita berarti tinggal mendistribusikannya, yaitu menghantar, entah mungkin dalam bentuk surat, kita mengantar ke perusahaan yang ingin kita tuju. Ya, mungkin seperti itu mengenai menyelesaikan pesan bisnis. Ya, cukup menarik tadi pembahasannya. Jadi ada yang sedikit ingin saya tanyakan. Jadi tadi di pembahasan yang telah dijelaskan ada kata-kata tentang merevisi dan mengoreksi. Jadi apakah merevisi dan mengoreksi itu beda atau bagaimana? Kan seperti yang saya tahu, mengoreksi dan merevisi itu maksudnya beda-beda tipis lah kan. Yang kita tahu seperti itu. Jadi bisa dijelaskan sedikit bagaimana itu merevisi dan mengoreksi? Nah, baik. Jadi kan perbedaannya itu merevisi dan mengoreksi. Jadi kalau kita merevisi itu, kita melihat isi dari sebuah pesan itu, apakah misalnya sesuai sudah tidak dengan ini yang diinginkan. Takutnya nanti misalnya ada kesalahan penyampaian informasi dalam surat, misalnya cara kita menyampaikannya juga dalam surat tersebut. Nah, kalau mengoreksi itu, yaitu kita harus melihat apakah ada kesalahan-kesalahan tanda baca. Jadi kalau merevisi itu kita melihat isi tentang atau tujuan atau isi pesan lah. Nah, kalau koreksi ini kita lebih ke penulisan tanda baca, entah misalnya penulisan nama orang atau nama tempat, nama perusahaan, tanda titik koma, itu kan semua harus diperhatikan supaya kita lebih, atau citra perusahaan itu lebih baik. Sedangkan kita harus memperhatikan hal-hal kecil. Nah, seperti itu mungkin yang bisa, ya, sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Bahwa itulah tadi perbedaan antara merevisi dan mengoreksi. Mungkin terdengar sama, tapi bahwa merevisi dan mengoreksi itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi dari pembahasan yang telah kita perbincangan dari awal sampai akhir ini, jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari materi kita kali ini? Nah, jadi pada materi komunikasi bisnis kita tentang proses penulisan 3 langkah ini, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam membuat pesan itu, kita sebagai penulis atau pembuat itu harus memastikan agar pesan yang ingin disampaikan atau tujuan yang ingin disampaikan perusahaan itu
dapat kita sampaikan secara efektif dan efisien. Pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh orang ataupun perusahaan yang ingin kita tuju. Tentu alangkah baiknya itu kita perlu memastikan bahwa media yang ingin kita gunakan itu sudah tepat. Nah, jadi media penyampaian yang baik itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu suara. Nah, jadi kalau misalnya kita menyampaikan itu misalnya itu lewat telepon atau secara langsung, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti perasaan orang yang saat kita berbicara, atau kita tidak boleh berbicara secara keras. Yang mungkin kita menyampaikan pesan dengan berteriak itu kan sangat tidak etis toh. Jadi kita harus bagaimana kita harus membahasakan penyampaian yang ingin kita sampaikan kepada orang yang ingin kita tuju. Dan kemudian itu ada gerakan. Jadi kita harus mengontrol gerakan juga. Jangan kita menyampaikan kepada orang lain pesannya kita itu dengan terlalu banyak gaya sekali, atau terlalu banyak gerakan tambahan. Itu sangat tidak baik. Mungkin bisa dicap sebagai orang yang tidak profesional, karena tidak mengerti tata cara berbicara kepada orang lain itu dengan baik. Nah, begitupun juga isyarat. Jadi kita sebisa mungkin harus menggunakan bahasa isyarat nonverbal, misalnya gerakan tangan, badan atau mulut itu kita harus menggunakannya atau menyampaikannya secara baik. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sedikit pembahasan atau bincang-bincang kita pada podcast hari ini, enggak. Nah, mungkin kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi-materi atau ada kata-kata yang kurang dimengerti. Itu sekali lagi kami mohon maaf. Nah, jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.